Nani Setio, 51 tahun warga Kelurahan Ngeleti, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mantan desainer ini terpaksa banting setir menekuni usaha ekoprint kaos dan kerudung serta hijab setelah sepi order saat pandemi kemarin. Meski tak mempunyai keahlian membuat batik ekoprint, namun ia sengaja menekuni kerajinan ekoprint kaos dan kerudung serta hijab karena ramah lingkungan. Pasalnya, bahan pewarna ekoprint dari bahan alami seperti dari daun-daunan, batang, dan kulit tumbuhan yang didapat dari lingkungan di rumahnya. Nani mulai menekuni kerajinan ekoprint sejak 2019 silam setelah usaha menjadi desainer sepi akibat pandemi COVID-19 melanda. Karena belum pernah mencoba, Ibu Nani kemudian melihat dari YouTube tutorial membuat kerajinan ekoprint. Meski sempat gagal, namun berkat usaha keras pantang menyerah, akhirnya Nani berhasil hingga saat ini. Dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga, dalam sebulan Nani mampu membuat 30 hingga 40 potong kain untuk kerudung atau hijab serta kaos. Pewarnaan alam, cara-caranya otodidak dari YouTube. Berawal dari situ akhirnya tercipta seperti ini. Ini proses pembelajaran. Setelah ada mungkin kendala apa gitu, akhirnya ikut workshop online. Itu aja sih. Dalam sehari atau satu minggu? Dalam ini kalau proses manualnya ya antara 7 hari atau 10 hari. Tapi karena continue, dalam 1 bulan bisa 30 bisa. Kalau kita kejar juga bisa lebih karena kita juga punya komunitas sesama ekoprinter. Kita juga akan bekerja sama kalau memang ada orderan besar. Pemerintah concern sekali ya pada UMKM. Kemarin itu produk kita dikirim ke Australia sama ke Belanda untuk penjajakan pasar di sana. Tapi kalau untuk di nasional sudah dipasarkan kemana aja, Bu? Nasional itu ke Jakarta, ke Pangandaran, ke Surabaya. Itu aja sih yang masih banyak itu ini. Harga jual kaos ekoprint milik Ibu Nani dijual mulai harga Rp200 hingga Rp270.000. Sedangkan kain ekoprint untuk kerudung dijual Rp85.000. Bahkan hasil karya Nani sempat dibawa oleh Pemkot Kediri ke Australia dan Belanda untuk dipasarkan di sana. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.